Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur dari Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 39422300001. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tugas ini dikumpulkan sebelum adanya ujian akhir semester genap. Judul dari presentasi yang akan saya sampaikan adalah aspek ergonomik. Di sini dosen pengampu saya dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu Bapak Purwanto, Eskom MM. Aspek ergonomik meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas. Aspek ergonomik penting untuk diterapkan di berbagai bidang, termasuk tempat kerja, rumah, dan produk yang kita gunakan sehari-hari. Tujuan ergonomik: 1. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pekerja. 2. Mengurangi kelelahan dan risiko cedera. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dengan menerapkan aspek ergonomik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi para pekerja. Hal ini akan berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi kerja, serta kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Selain itu, penerapan ergonomik juga dapat membantu menurunkan biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit. Prinsip ergonomik: 1. Desain untuk manusia. 2. Meminimalkan postur statis. Yang ketiga, mempermudah akses. Dan yang keempat, memperhatikan kualitas udara. Prinsip-prinsip ergonomik ini dapat diterapkan pada berbagai aspek tempat kerja, termasuk desain furnitur, peralatan, dan layout ruangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif. Penerapan ergonomik di tempat kerja ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, desain furnitur. Furnitur harus dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh pekerja dan memberikan dukungan yang baik untuk punggung, leher, dan lengan. Yang kedua, desain peralatan. Peralatan harus mudah digunakan dan tidak menyebabkan kelelahan pada tangan dan pergelangan tangan. 3. Pencahayaan. Pencahayaan harus cukup, terang, dan bebas dari silau. Yang keempat, istirahat. Pekerja harus diberi waktu istirahat yang cukup untuk beristirahat dan menenangkan tubuh. Penerapan ergonomik di tempat kerja. Dengan menerapkan aspek ergonomik di tempat kerja ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta produktivitas dan efisiensi kerja. Manfaat ergonomik yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ergonomik dapat membantu pekerja menghasilkan produk dan layanan yang lebih berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Ergonomik dapat membantu mengurangi kelelahan, nyeri, dan risiko cedera. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ergonomik dapat membantu pekerja bekerja lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.
Manfaat ergonomik tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perusahaan. Dengan menerapkan aspek ergonomik, perusahaan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerjanya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan menurunkan kos atau biaya. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah ergonomi adalah ilmu yang penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh semua orang. Dengan menerapkan aspek ergonomi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan produktif untuk semua orang. Cukup sekian presentasi mengenai aspek ergonomik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.